Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif lubul usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan lubul usul, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nailul Huda yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bertanya. Pertama, kami ingin bertanya seputar mengenai sabab dan juga syarat mane dalam jangkauan hukum wadainya. Seperti itu mengenai penjelasan dan juga contoh-contohnya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya langsung saja mengenai pembahasan sabab, yaitu wasababu wasfun zahirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi. Pada pembahasan itu kalau dilihat dalam Ghayatul Usulnya, mu'arrifun lil hukmi itu ada keterangan asyar'i la mu'athir fihi. Maksudnya la mu'athir di situ itu bagaimana minta penjelasannya. Jadi mengenai sabab, kok ada kata-kata atau lafaz la mu'athir fihi bizati, itu minta keterangannya dan penjelasan lebih detailnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai apa penjelasan sabab. Apa penjelasan sabab syarat mane? Lalu dalam Ghayatul Usul mengenai sabab ada lafaz la mu'asyirun fihi bidatihi au bi'idnillahi au ba'isyun alaihi.
Ini penjelasannya seperti apa? Sebelum memulai penjelasan, sebelum menjelaskan jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lughul Ushul halaman 14. Wasabab wasmun zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi. Sabab dalam Lughul Ushul adalah wasmun zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi. Sabab ialah sifat yang jelas, lalu yang dimaksud sifat yang jelas adalah bahwa sifat itu bisa untuk dibedakan dengan sifat yang lain. Lalu yang dimaksud dengan mu'arifun atau alamat. Mu'arifun itu alamatun, alamatun. Mengenai mu'arifun dalam Riyatul Ushul menampilkan khilafiyah bahwa mengenai sabab, satu kelompok mengatakan mu'arifun sifat yang menjadi alamat pada suatu hukum. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua mengatakan mu'assirun syui. Sabab adalah sifat yang mu'assirun lil hukmi. Lalu dalam Thariqatul Ushul mengatakan bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat Mu'tazilah. Lalu pendapat yang pertama yang mengatakan mu'arifun lil hukmi dalam Thariqatul Ushul adalah pendapat ahli sunnah. Mayoritas ahli sunnah wa hadza madhabu jumhuri ahli sunnah. Lalu muncul pendapat yang ketiga, asyalis, mengatakan bahwa sabab adalah mu'assirun bi'idnillah. Ayla mu'assirun fi bi'idnihi ta'ala. Ay amma istahara
anil rasyad. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang muncul dari Imam Rasyadi sesuai dalam Thariqatul Ushul halaman 29. Dalam Thariqatul Ushul qawluhu bi'idnillah ayla mu'asyirun fihi bi'idnihi ta'ala. Dalam Thariqatul Ushul mengatakan la mu'asyirun ay bi'idnihi ta'ala. Bi'idnihi kelawan idni Allah ta'ala hale moho luhur saka Allah ta'ala jumlah fi'liyah. Muncul pertanyaan, lafaz ta'ala jumlah fi'liyah apa mahalnya? Mahalnya nasab, lalu akan nazman bahwa jumlah halnya memiliki mahal. Apa nazam awaidul i'rab jumlah fi'liyah yang menjadi hal memiliki mahal. Jawabannya in waqa'at halan aw maqulan hubban. In waqa'at halan wa maqulan hubban. Mudhafan aw jawab syartin mutabbar. Ini nazam qawaidul i'rab. Lalu ta'ala menjadi hal sebab ta'ala jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifat. Apa nazam qawaidul i'rab? Jawabannya wa'lam bi'anna jumlatal khabariyah mimma nukarin halisin waswiyah wa ta'urfin halisin halan nura ala tasyirkatul ba'asbabal wira wa ba'da urfin halisin halan nura. Apabila ada jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifat halisin yang murni, maka status jumlah fi'liyah menjadi hal. Ala tasir tatluba asbabal mira. Seperti contoh la tasir tatluba. La tasir ajul makusira
Natlubya hale nyuk bersiro natlubya jumlah fi'liyah menjadi hal syadra jatuh syadra isim jamir mustaqir wajib disimpan la tasir ay anda jamirnya wajib disimpan sesuai dalam al-hayat famalik diribatin au huduri. Lalu mengenai khilafiyah satu qaul mengatakan mu'ayyun lil hukmi. Ini pendapat yang pertama. Lalu dalam cerita telusur mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Lalu yang dimaksud mu'arifun yaitu alamatun lain muncul kelompok kedua yang diwakili oleh Mu'tazilah mengatakan bahwa syakrak adalah mu'assirun bidati. Ini adalah kelompok Mu'tazilah. Lalu tampil Imam Ghazali mengatakan bahwa syakrak adalah mu'assirun bi'idnillahi ta'ala. Pendapat Imam Ghazali ini adalah pendapat yang ketiga. Lalu dalam cerita telusur mengatakan bahwa pendapat yang keempat yaitu pendapat yang mengatakan syakrak adalah ba'isun lahu. Dan ini dalam cerita telusur adalah pendapat Imam Amini. Pendapat Imam Amini mengatakan bahwa syakrak adalah ba'isun lil hukmi. Sehingga silang pendapat ini ada empat. Yang pertama mengatakan mu'aridun lil hukmi ay alamatun. Lalu yang kedua mengatakan syakrak adalah mu'assirun bidati. Ini pendapat Mu'tazilah. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan mu'assirun bi'idnillah. Ini pendapat Imam Ghazali. Lalu pendapat nomor 4 yaitu pendapatnya Imam Amini mengatakan syakrak adalah ba'isun lil hukmi.
Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan bahwa syabab apakah sama dengan ilat. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat mengenai apakah syabab dengan ilat sama atau syabab dengan ilat tidak sama. Satu kelompok mengatakan bahwa syabab dan ilat sama, sehingga kelompok pertama ini dalam pembahasan ilat mengenai munasabatul ilat ma'al hukmi, munasabah bukan termasuk syarat. Dalam ilat tidak disyaratkan munasabah lil hukmi, sehingga ilat dengan syabab ini sama. Ulama yang mengatakan ilat tidak disyaratkan munasabah, maka ilat ini sama dengan syabab, yaitu wasfun zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi. Lalu ulama yang kedua yang mengatakan dalam ilat harus munasabatul ilat ma'al hukmi, maka ilat dengan syabab tidak sama. Inilah khilafiyah mengenai apakah syabab bisa dinamakan ilat atau tidak. Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan hajati al-hukmi qaulu zahirun hajati al-hukmi alladhi fi naqdil wujuhi haitsu taraknahu wa ja'alnahu alamsyu waj'alnahu alamsya. Dalam syabab definisinya adalah wasfun zahirun, sehingga mengecualikan sifat yang khafi, tidak jelas. Contoh adalah mengenai sebab yang membatalkan wudu, apakah sifat yang berupa lezat, merasa enak, atau alamsyu. Dalam hal ini yang dipilih adalah yang alamsyu, menyentuh lawan jenis, ini membatalkan wudu, sebab sifat langsung ini zahir, jelas, sedangkan sifat lazatun ini tidak jelas.
Sehingga dari dua sifat ini yang menjadi sebab datangnya wudhu adalah sifat lamsu atau menyentuh lawan jenis. Lalu dalam Thariqatul Wusul mengenai lafaz munjabidun haraja nahwal masyaqah fi syafar fa innaha ghayra munjabatin liikhtilafiyya liikhtilafil asyasi wal ahwali wal asminati fanito al-hukmu alladhi huwa qasrus sholat bil musyafati at-tawilati mahalataini wa aksyaru. Dalam masalah musyafir boleh untuk mengqasar sholat, muncul pertanyaan apa sebab munculnya rukhsah? Apakah masyaqah ataukah sebab perjalanan dua mahalah atau lebih? Mengenai hal ini, ulama usul mengatakan yang menjadi sebab bolehnya qasar sholat adalah sifat munjabidun, yaitu perjalanan yang telah mencapai dua marhalah. Sebab perjalanan yang telah mencapai dua marhalah ini munjabidun, bisa untuk dibatasi. Lalu kenapa sifat masyaqah tidak dijadikan sebab? Alasannya sebab masyaqah ghairu munjabidin, bahwa masyaqah tidak bisa dibatasi, sebab masyaqah antara satu kelompok dengan kelompok lain ini berbeda. Masyaqah yang ada pada syait tidaklah sama masyaqah yang ada dalam Ali atau Utsman, sehingga sifat masyaqah tidak bisa dibatasi. Inilah definisi syabab yang ada dalam Lughnul Usul. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Imam Sya'ariyah Al-Ansari memilih pendapat yang mengatakan sebab adalah mu'arifun lil hukmi? Kenapa tidak memilih pendapat Imam Amidi yang mengatakan sebab adalah ba'isun lil hukmi? Dalam syarahnya Jam'ul Jawami mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Imam Amidi ini adalah hikmah
sehingga sebab atau ilat tidak sama dengan hikmah, sehingga dalam pembahasan ilat ada istilah yustaratu istimaluha ala hikmatin tab'asu ala imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Dalam pembahasan ilah atau syabab ada pembahasan hikmah, sehingga dalam syabab maupun ilah hikmah dengan syabab tidak sama. Hikmah dengan ilat tidak sama. Ilat adalah mu'arifun lil hukmi, lalu dalam ilat ada persyaratan, yaitu istimaluha ala hikmatin tab'asu ala imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Dalam syabab maupun ilat wajib adanya hikmah. Hikmah inilah dengan bahasa al-ba'isu lil imtisal. Ada hikmah yang mengajak mukallaf untuk melakukan perintah wa tasluhu, dan hikmah ini layak menjadi sandaran untuk wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Sehingga dalam nukul usul, kenapa yang dipilih adalah mu'arifun, sebab ilat dengan hikmah ini beda. Ilat atau nama lain syabab tidak sama dengan hikmah. Kalau ilat wasun jahirun mundafidun lil hukmi. Lalu dalam ilat maupun syabab yustaratu istimaluha ala hikmatin tab'asu alal imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Lalu dalam nukul usul, setelah menjelaskan syabab, menjelaskan mengenai permasalahan wasyartu ma yalsyamu min adami adam wala yalsyamu min wujudi wujuda wala adama. Mengenai definisi syarat, yaitu ma yalsyamu min adami al-adam wala yalsyamu min wujudihi al-wujuda walal adama. Syarat adalah ma yalsyamu min adamihi al-adam,
sesuatu yang menuntut tidak adanya syarat, tidak adanya masyhur atau sesuatu yang menjadi masyhur. Contoh sholat. Sholat adalah masyhur. Lalu syaratnya adalah wudhu. Tidak adanya wudhu, maka menetapkan, mewajibkan, mengharuskan tidak adanya sholat. Ma yalzamu min adami al-adam. Tidak ada wudhu, maka pasti tidak ada sholat. Syahid belum wudhu, maka syahid tidak boleh sholat. Lalu wayal syamu min wujudihi al-wujud walal adam. Wayal syamu min wujudihi al-wujud walayal syamu, dan tidak menetapkan wujudnya syarat, wujudnya masyhur. Contoh syahid sudah wudhu. Dengan adanya wudhu tidak harus muncul masyhur. Syahid wudhu ternyata wudhunya untuk membaca Quran, sehingga wujudnya wudhu tidak mewajibkan, tidak mengharuskan sholat. Ternyata wudhu yang dilakukan syahid untuk membaca Al-Quran, atau wudhu yang dilakukan syahid untuk tawaf, sehingga la yalzamu min wujudihi al-wujud, wujudnya syarat tidak mengharuskan atau menetapkan wujudnya masyhur. Ada wudhu belum tentu ada sholat. Contoh syahid wudhu ternyata untuk membaca Al-Quran atau untuk tawaf. Lalu wala yalzamu min wujudi wujud walal adam. Walal adam yaitu wujudnya wudhu tidak mengharuskan hilangnya masyhur atau tercegahnya masyhur. Syahid wudhu tidak sholat, sebab umumnya setelah wudhu pasti sholat, sehingga yang namanya syarat, wujudnya syarat la yalzamu al-adam wa la yalzamu al-wujud. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan wasyada lidati, wasyada lidati ini tujuannya adalah untuk memasukkan liyadkhula, untuk memasukkan syarat al-muqarrin bisyabab
dan untuk memasukkan syarat al-muqarin bil mane. Contoh semisal mengenai syarat. Syarat wajib, syaratnya haul 1 tahun, sebabnya 1 nisab. Adanya syarat yaitu 1 tahun, tidak harus menetapkan wajibnya syarat, sebab lidati ini belum bisa menetapkan wajibnya syarat, sebab harus memandang 1 nisab atau belum. Sehingga yang menentukan wajibnya syarat adalah sababnya, bukan masalah wujud syarat atau 1 tahun. Sehingga dalam kitab al-asli atau jamul jawabah, definisi syarat menampilkan lidati. Lidati ini untuk memasukkan contoh syarat al-muqarin bisyabab, dan juga untuk memasukkan syarat al-muqarin bil mane. Contoh wajibnya syarat. Wajibnya syarat ini syaratnya 1 tahun. Lalu Syekh memiliki harta yang telah 1 tahun atau yang telah memenuhi syarat, tetapi Syekh memiliki hutang. Maka walaupun syaratnya wujud, masyrut atau wajib syarat tidak bisa wujud, sebab ada mana yaitu hutang. Sehingga dalam jamul jawab definisi syarat ada penambahan lidati. Lidati tujuannya untuk memasukkan contoh syarat al-muqarin bisyabab wa syarat al-muqarin bil mani. Lalu setelah menjelaskan mengenai syarat, Nukul Usul menjelaskan mengenai definisi mane. Apa itu mane? Mane adalah wasfun wujudiyun lahirun mundabitun mu'arifun naqidul hukmi mu'arifun mufa'ilun, sesuai lafaz wasyan mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan
mufa'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun alfa yu'arifu ta'rifan ta'rifatan ta'rafan ta'rafan mu'arafan fahuwa mu'arifun. Fa'ala memiliki 5 faedah. Litaksir, litakiyah, walinisbati asal fi'il ila mas'ul, walisalbi, walibtikhadil fi'li minal ismi. Mu'arifun naqidul hukmi. Mana adalah sifat yang wujud, sifat yang wujud, yang mana dengan wujudnya sifat ini naqidul hukmi menunjukkan hukum rusak atau hukum batal. Lalu dalam ayatul usul mengatakan bahwa mana ada 2 macam, yaitu mani'us syabab wa mani'ul hukmi. Lalu dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah mani'ul hukmi. Al-mani'u indal itlaqi adalah mani'ul hukmi, mana pencegah wujudnya hukum. Lalu mengenai mani'us syabab dalam ilmu usul fiqh ada ayat asyabab, sehingga untuk membedakan mani'ul hukmi wa mani'ul syabab, dalam mani'ul syabab ada ayat asyabab, ini mani'ul syabab. Lalu dalam tariqatul usul atau ayatul usul halaman 31 dalam tariqatul usul, ini tariqatul usul, mani'us syabab yaitu ma yastalzimu hikmatan, suatu mana yang menetapkan rusaknya hikmah, hikmah itu syabab. Ini fisya'ati in ulna innahu mani'un minal wujud. Fa inna hikmata syabab wa huwa aloni muwasya'atan, wa huwa aloni muwasya'atan. Mani'us syabab yang ada dalam tariqatul usul yaitu sebuah sifat yang mampu merusak hikmahnya syabab atau yang mampu merusak hikmahnya hilang. Dalam syabab atau nama lain ilah wajib ada hikmah. Yustaratu istimaluha ala hikmatin tab'asu al-imtisyal wa tasluhu syaidan li'inadatil hukmi. Dalam ilah atau syabab wajib
adanya hikmah. Hikmah yang tabi'asu li'imtisal. Lalu apabila ada mana yang mampu merusak hikmah syabab, maka mana itu namanya mani syabab. Untuk lebih mudahnya menampilkan satu contoh. Dalam Tariqatul Usul untuk memudahkan mengenai kefahaman mani syabab, Al-Alim Al-Alamah Kiai Syah Mahmud beliau menampilkan contoh wajibnya syahadat. Dalam syahadat, syaratnya 1 tahun, lalu syaratnya adalah 1 nisab. Lalu dalam syarat 1 nisab mengandung nilai hikmah. Hikmahnya adalah tabi'asul imtisal wa tasluhu syahidan li'inadatil hukmi. Dalam pembahasan ilat, hikmah yang dimaksud adalah tasluhu syahidan. Tasluhu tabi'asu alal imtisal wa tasluhu syahidan li'inadatil hukmi. Sebab manusia, sebab syahid terkena wajib syahadat, sebab ia memiliki 1 nisab. Dalam hukum wajib 1 nisab syahadat ini mengandung hikmah, yaitu manusia yang telah memiliki harta 1 nisab, manusia ini atau syekh ini dianggap hartanya sudah banyak dan layak untuk disedekahkan, dinikmati oleh orang lain atau orang muslim. Dengan sebab ia memiliki 1 nisab, maka ia wajib zakat. Apa hikmahnya? Hikmahnya syahid yang telah memiliki 1 nisab dianggap manusia yang hartanya sudah banyak. Lalu hikmah yang berupa syahid dianggap hartanya banyak, ini dirusak oleh mana? Yaitu syahid memiliki hutang. Dengan adanya hutang inilah, mana inilah yang menghilangkan status syahid banyak hutang, banyak uang atau banyak harta, sehingga hikmahnya syahadat hilang. Syahid punya hutang, hutang ini merusak hikmahnya syahadat. Syahid wajib syahadat awalnya dianggap manusia yang kaya,
hikmahnya adalah syait dianggap manusia yang hartanya banyak. Tetapi dengan wujudnya mana, yang mana ini merusak hikmah, maka mana semacam ini namanya manusia. Lalu yang dinamakan mana untung adalah mana yang merusak untung. Manusia sudah dijelaskan. Lalu ada mani'ul hukmi. Lalu dalam Thariqatul Wusul, contoh yang ditampilkan adalah anak kecil atau syait membunuh ayahnya. Dengan sebab membunuh, maka syait yang mestinya mendapat warisan, maka syait tidak mendapat warisan. Sebab adanya al-qatlu membunuh, naqidul hukmi merusak warisan. Ini namanya mani'ul hukmi. Lalu contohnya adalah al-qatli, seperti membunuh dalam pembahasan warisan. Fa'innahu mani'un min wujudil irsi al-musyabbati anil qarabah awliya lihikmatin wa iya adamu istijalul waris mauta muwarasam bi'adli. Mani'ul hukmi adalah mana yang mencegah wujudnya hukum. Contohnya syait membunuh orang tua, yang mana seandainya syait tidak membunuh, maka pasti syait mendapat warisan. Sebab syait ada nilai nasab atau memiliki sababul warasah, atau syait punya nasab status anaknya. Lalu dengan sebab membunuh, ia terhalang untuk mendapat warisan. Lalu hikmahnya adalah supaya manusia tidak tergesa-gesa mendapat warisan dengan cara membunuh orang tua. Inilah perbedaan mani'ul hukmi dengan mani'ul syabab. Lalu muncul pertanyaan, apa taharijul furu' alal usul mengenai syabab atau mengenai hukum wajib? Apa furu'iyah yang muncul mengenai hal ini? Imam Isnawi dalam kitab Tauhid halaman 116 mengatakan, mas'alatun la yustaratu at-tahlifu fi hidabi wati
Aja'lil itlaqi mujiban lidhamani wa nahwi dzalika wa lihadza tajibu asya'atu fi mal syabi wal majnun wal zamanu bi fi'liha wa fi'li syahid wal bahimati. Untuk mengenai tahrij syuru' alal usul, mengenai hukum wad'i atau syabab dalam syabab atau hukum wad'i tidak ada persyaratan taklif, sehingga apabila anak kecil, apabila hewan, apabila majnun melakukan al-itlaf, merusak hartanya orang lain, maka wajib dhaman. Muncul pertanyaan, kenapa majnun, hewan atau syabi wajib dhaman padahal belum mukallaf? Jawabannya, dalam wad'i tidak disyaratkan harus mukallaf. Yang penting wujud syababud dhaman. Yang penting syababud dhaman telah wujud. Syababud dhaman yaitu merusak harta milik orang lain, sehingga walaupun syahid statusnya adalah syabi, anak kecil, apabila syahid merusak hartanya orang lain, maka wajib dhaman. Lalu dalam kitab tabir menampilkan banyak sekali furu'iyah. Salah satunya adalah mengenai anak kecil atau hewan yang dipelihara, semisal memelihara kucing, lalu kucingnya memecahkan gelas milik orang lain, maka wajib dhaman. Yatafa'u ala zalika aidan furu'un fiha nazarun minha. Lalu dari usul fikih ini muncul banyak sekali furu'iyah. Salah satunya, idza junna al-muhrim faqatala syaitan fatalifat fa'ibdunna. Idza junna al-muhrim faqatala syaitan fa'innal jasya'a la yajibu fi asyahil qawlaini fi siyadati rawdah. Lalu furu'iyah yang masih khilafiyah, yaitu muhrim, orang yang ihram, yang statusnya majnun, lalu membunuh atau merusak hewan, apakah wajib mendapat kafarah? Dalam hal ini terjadi khilaf.
Wa innal jasya la yatidu fi asyrahil qaulaini. Dalam masalah ini ulama terjadi khilaf. Menurut al-asyar tidak wajib, tetapi satu qaul mengatakan wajib. Lalu qaul paling syahih dalam Syiah Ar-Rajah mengatakan tidak wajib. Ini Suriyah yang terbangun dari usul fikih mengenai pembahasan untuk wajib. Dalam hal ini Imam Isnawi menampilkan banyak sekali suriyah, salah satunya mengenai majnun yang ihram. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'alumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.